Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat bernafas, nikmat bisa beribadah dan beramal soleh. Semoga ibadah dan amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi penyebab kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab menumbuhkan empati dengan ikhlas dalam beramal. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa dengan bacaan Fatihah. Semoga dari awal hingga akhir kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin kullin salihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak yang berbahagia, semoga semuanya yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap fokus, tetap semangat sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Nah, sebelum kita memasuki bab ini, maka akan saya sampaikan bahwa dalam bab ini kita akan mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu melalui pembelajaran yang aktif dan kontekstual, peserta didik mampu mengamalkan hadis-hadis tentang ikhlas dalam beramal, membiasakan santun dan peduli kepada sesama, menganalisis hadis-hadis tentang ikhlas dalam beramal yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Umar bin Khattab, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Tsauban, mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan hadis tentang ikhlas dalam beramal dan mampu menyimpulkan manfaat dan dampak ikhlas dalam beramal di kehidupan masyarakat untuk membangun karakter bangsa. Gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, mari kita lanjutkan. Ini. Coba diperhatikan semuanya. Ada seorang anak kecil di sini ya. Seorang anak kecil, lalu ada mbah-mbah ini ya. Nah, seorang mbah-mbah di sini. Nah, apa yang ada di pikiran kita semuanya? Apa gitu? Berkaitan dengan bab yang kita pelajari kali ini, yaitu menumbuhkan empati dengan ikhlas dalam beramal. Seorang anak kecil memberikan sesuatu yang mungkin saja bisa berupa uang di sini ya. Yang sudah masuk, nggak kelihatan ya. Masuk ya. Itu memberikan secara tulus, cair, ikhlas. Nah, ini tulus dan ikhlas itu adalah dua kata yang memiliki makna yang sama, yaitu menyimpan makna jernih, murni, dan bersih. Beramal tulus dan ikhlas berarti berbuat dengan tanpa bercampur dengan yang lainnya. Ia bersih, murni, dan jernih semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulus ikhlas menjadi penentu amal dan semua ibadah serta amal soleh kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah
Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar menjalankan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Tulus dan ikhlas itu tidaklah mudah, anak-anakku. Selalu ada setan yang masuk untuk mengotori kejernihan niat dan amal. Menyelinap dengan terang sebuah hasrat dunia yang mempesona, yang menggoda. Andai kuat dari hasrat dunia yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap disergap dengan yang namanya riya. Ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar, ujub, bangga diri dengan merasa paling soleh, paling baik, paling ikhlas. Dan bahkan kita dihimpit dengan takabur, sombong. Kita ingat iblis pernah berkata, "Ya Tuhanku, karena engkau telah menakdirkan aku makhluk sesat, maka aku akan menggoda anak cucu Adam dengan keindahan dunia dan akan aku bawa mereka ke jalan yang sesat semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Nah, yang paling tahu kita tulus dan ikhlas itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu serahkan seluruh penilaian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, maka karena itu serahkan seluruh penilaian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita terus menjernihkan semangat dalam ibadah dan amal soleh. Ada sebuah cerita dari Imam Ghazali yang cerita ini sangat menginspirasi. Ada seorang abid, ahli ibadah yang dikenal sangat kuat ibadahnya. Sampai suatu hari seseorang berkabar tentang kemusyrikan yang masif, yaitu suatu kampung yang menyembah pepohonan besar. Maka murkalah si abid ini dengan membawa sebilah kapak ditentengnya. Akan tetapi di tengah jalan ia dihalangi oleh iblis. Namun musuh abadi manusia itu kalah dari si abid. Hari kedua, pohon lain hendak ditebangnya. Kali ini iblis menjerat rayuan. "Aku akan menjamin hidupmu dengan meletakkan uang setiap hari di bawah bantalmu, asalkan engkau tidak menebang pohon ini," kata si iblis. Akhirnya si abid pun terjerat dengan rayuan iblis. Pohon kemusyrikan tetap berdiri tegak dan si abid pun mendulang materi yang luar biasa. Namun di hari ketiga macet. Iblis ingkar janji. Di bawah bantalnya si abid sama sekali tidak ada uang. Sang abid pun bergerak cepat dalam amarah yang membuncah. Didatangilah pohon kemusyrikan itu. Saat kapak hendak diayunkan, si iblis datang dan mengajak duel ulang dengan si abid. Dan si abid pun kalah, memalukan dan terhina. "Kenapa engkau bisa mengalahkan aku?" kata si abid. Dijawab tegas oleh si iblis, "Keikhlasanmu telah sirna di hatimu. Kamu datang dengan amarah karena uang yang dibawa bantal, bukan karena Tuhanmu." Ini dari kisah tersebut maka kita dapat mengambil pelajaran bagi kita semua betapa pentingnya ikhlas dalam beramal. Ini. Maka mari kita bahas tentang ikhlas dalam ibadah dan beramal soleh. Apa sih itu ikhlas? Apa ikhlas itu sebenarnya? Secara bahasa, ikhlas artinya adalah bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih dari kotoran. Saya ulangi, ikhlas menurut bahasa artinya adalah bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih dari kotoran. Ingat itu ya. Nah, sedangkan secara istilah, ikhlas berarti
niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Ikhlas dalam beramal ibadah dan amal soleh adalah melakukan suatu amal kebaikan dan dalam melaksanakannya ditujukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW telah mengingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal, sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan, tapi hanya ingin disebut dermawan. Ini ya, ini disebut dermawan. Seperti ini, seorang anak kecil ini mungkin bisa saja secara ikhlas dia memberikannya tanpa ingin disebut dirinya dermawan. Ini ya. Nah, hadis tentang ikhlas dalam beramal yang pertama. Karena nanti akan ada 3 hadis pada bab ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari. Artinya, Umar bin Khattab di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niatnya hijrah kepada dunia yang ingin dicapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia diniatkan. Ini hadis pertama tentang ikhlas dalam beramal ini. Kata innama ini bermakna apa? Innama sungguh hanya bermakna pengecualian. Pengecualian yaitu menetapkan sesuatu yang disebut dan mengingkari selain yang disebut itu. Kata hanya terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian secara mutlak dan terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian yang terbatas. Nah, untuk membedakan antara dua pengertian ini dapat diketahui dari susunan kalimatnya. Kata innama di awal hadis bertujuan untuk memberikan batasan yang bermakna hanya. Jadi setiap amalan hanya dinilai berdasarkan niat dari awal. Ini ya. Ya, analisa hadisnya. Innamal a'malu binniyat, ini kalimat yang pertama. Segala amal itu tergantung niatnya. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah semua amal yang dibenarkan syariat, sehingga setiap amal yang dibenarkan syariat tanpa niat maka tidak berarti apa-apa menurut agama Islam. Tentang sabda Rasulullah, segala amal itu tergantung niatnya. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang maksud kalimat tersebut. Sebagian memahami niat sebagai syarat sehingga amal tidak sah tanpa niat. Sebagian yang lain memahami niat sebagai penyempurna sehingga amal itu akan sempurna apabila ada niat. Sehingga niat itu diibaratkan separuh agama Islam. Karena itu terdiri 2 unsur besar, yaitu lahir dan batin. Lahirnya adalah amal dan batinnya adalah niat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan hadis ini adalah sepertiga agama karena amalan seorang hamba harus memenuhi 3 unsur, yaitu hati, lisan, dan gerak tubuh. Maka niat adalah amalan hati. Hati, lisan, dan gerak tubuh. Kalimat yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Yang oleh Khattabi dijelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan pengertian yang berbeda dari sebelumnya, yaitu menegaskan sah tidaknya amal bergantung pada niatnya.
sah tidaknya amal bergantung pada niatnya. Juga Syekh Muhyiddin An-Nawawi menerangkan bahwa niat menjadi syarat sahnya amal, sehingga dari poin kedua ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mengqadha sholat tanpa niat maka tidak sah sholatnya. Ketika ada orang mau qadha tapi tanpa niat maka tidak sah sholatnya. Ketika kalimat ketiga yaitu kalimat maka barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya kepada Allah. Ini ya. Ini adalah analisa dari hadis ini. Yang ketiga itu adalah maka barang siapa berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya maka hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang dikawininya maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Ila ma hajara ilaihi. Ya kan? Maksudnya barang siapa berhijrah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya maka akan mendapat pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan dari hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebaliknya jika hijrahnya itu karena tujuan duniawi atau karena wanita maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa selain dari apa yang ia niatkan tersebut. Hijrah di zaman Rasulullah SAW adalah berpindah dari Mekah ke Madinah sebelum Fathul Mekah. Hijrah juga bermakna berpindah atau meninggalkan daerah yang tidak Islam menuju negara Islam untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bebas. Dan hijrah secara umum adalah berpindah dari satu kondisi yang tidak baik kepada yang baik dan dari kondisi yang baik menuju yang lebih baik. Bila ada orang yang mengatakan tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah, maka yang dimaksud adalah berpindah dari Mekah ke Madinah. Dalam hadis ini disebutkan beberapa kemungkinan niat seorang muslim dan dalam beramal. Bila niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan sampai kepada tujuannya yaitu surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun bila niatnya hanya untuk mencari ketenaran dan gemerlapan dunia atau ia ingin mendapatkan seorang perempuan idamannya, maka ia hanya akan mendapatkan itu saja. Bahkan mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa. Bagaimana Al-Quran mempunyai asbabun nuzul atau alasan mengapa ayat itu turun, maka hadisnya pun punya asbabul wurud atau sebab hadis itu datang. Nah, asbabul wurud hadis ini adalah dulu ada salah seorang sahabat berhijrah ke Madinah karena ingin menikah dengan Ummu Qais, hingga akhirnya ia digelari apa? Muhajiru Ummu Qais atau orang hijrah karena Ummu Qais. Lalu mengingatkan sahabatnya dengan hadis ini. Fudail bin Iyad berkata, amal yang dilakukan dengan ikhlas tapi tidak benar maka tidak akan diterima. Dan jika ia benar tetapi tidak ikhlas maka amalnya juga tidak diterima. Amal yang ikhlas adalah amal yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Paham anak-anak ya tentang hadis tentang ikhlas dalam beramal yang pertama ini. Artinya apa? Ini menekankan pada kita tata niat kita, tata hati kita sebelum kita berbuat sesuatu. Karena hadis ini ada yang mengatakan bahwa sepertiga. Nah, kenapa? Niat sendiri itu adalah dihitung ibadah. Niat saja. Maka mari kita belajar niat dulu yang baik. Niat yang baik, memperbanyak niat baik. Kita hindari jauh-jauhnya niat yang buruk. Kita keluar dari rumah niat untuk apa? Niat untuk menuntut ilmu, niat untuk ibadah, niat untuk berdakwah, niat untuk apa? Menjalankan perintah Allah. Sehingga apa? Kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas pertama. Nah, ini ya. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Maka tugas pertama untuk bab ini adalah tulislah kembali hadis pertama tentang ikhlas dalam beramal. Ingat ya, hadis pertama tentang ikhlas dalam beramal. Tulis dan difoto
Setelah itu dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Sekali lagi ingat, ditulis, difoto, dan dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Hadis pertama. Nah, belum. Hadis, bentar. Ya. Hadis pertama. Nah, ini. Ya, hadis pertama. Ini ya. Ini yang silakan tulis. Oke, saya beri waktu beberapa menit. Sudah? Atau kalian foto juga bisa, di pause juga bisa ya. Oke, saya lanjutkan saja. Hadis kedua tentang ikhlas dalam beramal. Hadis kedua tentang ikhlas dalam beramal yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. An Nabi Hurairah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bih wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan mid dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamati yakni rihaha. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya karena Allah Azza wa Jalla, namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sebagian dari dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bahunya surga pada hari kiamat. Naudzubillah. Semoga kita semuanya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada akhirnya terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan pembahasan hadis yang akan saya bacakan tadi. Yang saya bacakan tadi, dan juga nanti ada hadis yang satunya lagi. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Tetap semangat, tetap belajar, tetap sehat. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.